en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volken vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconventie geopend. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een... De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijke. Hatiku senang ketika mengingat gambar hutan yang terhampar tak berujung. Tanaman hijau dihiasi dengan ribuan bunga. Aroma manis siapa yang tidak pernah melemah. Di telinga bagian dalam saya mendengar gemerisik angin laut melalui lembaran daun pisang dan pucuk pohon palem. Saya mendengarkan deru percikan air terjun yang meluncur dari dinding pegunungan tinggi di sudut terjauh. Saya menghirup udara pagi yang sejuk, seolah-olah saya berada di bangau yang ramah orang Jawa. Pada saat yang sama, sisa hutan yang masih perawan memperlihatkan ketenangan yang kupegang dari sekelilingnya, jauh di atasku, di udara. Saya bisa mendengar kawanan kelelawar mengepakkan sayap saat mereka kembali ke daerah tersebut untuk tempat tinggal mereka. Satu persatu naik dan bergerak di bawah naungan dedaunan hutan. Kawanan burung merak dengan teriakannya yang melengking. Dari ketinggian yang bisa kulihat, hasratku membumbung tinggi. Salah satu momen yang selalu saya kagumi. Semangat saya bangkit untuk hari ketika saya akan berteriak, "Selamat datang, hai gunung." Apakah ingatan memiliki tubuh? Apakah ingatan memiliki bahasa? Seorang teman saya, kurator dari galeri seni di Bochum, bernama Eva Bus, mengatakan kepada saya mengenai neneknya. Saat penjajahan Belanda, dia lahir di Indonesia, di daerah Sarangan, Jawa, mengikuti kakeknya yang bekerja sebagai penginjil di gereja setempat. Nenek dari teman saya bisa berbahasa Belanda, Jerman, Indonesia, bahkan Jawa. Dia jatuh cinta dengan seorang pemuda dari Jawa. Saya bertanya pada teman saya kenapa dia tidak menikahi pasangannya tersebut, si pemuda Jawa. Teman saya tidak tahu. Mereka sama-sama saling mengenal, bermain bersama di tanah Katulistiwa, tumbuh, hingga akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia, mereka kembali ke Eropa dan terpisah. Tetesan air terakhir dari penghujung hari hujan yang panjang, musim hujan yang aneh. Awan tampak kuning pucat, cahaya merayap samar-samar ke dalam palet biru muram. Bayangan dedaunan bergerak perlahan, tertiup angin dalam riak hijau yang samar. Apakah cuaca dan tanah memiliki ingatan?
Dua pengelana dari utara tiba di Hindia Belanda dalam dua waktu dan tempat yang berbeda. Frans, seorang geologis dan botanis dari Jerman, bekerja untuk Belanda, tiba pada tanggal 13 Oktober 1835. Eugene lahir di Limburg dan dibesarkan di sana, tiba pada tahun 1887 di Hindia Belanda sebagai paleontropologis, geologis, arkeologis, dan ahli anatomi manusia. Ketiga adalah Eva Eldersma, seorang perempuan Eropa yang merasa tidak nyaman dan juga tidak kerasan di suatu tempat di wilayah tropis Khatulistiwa. Dia merasa kehadirannya dihantui dan tidak direstui di dalam novel Distil Kerah karya Louis Couperus tahun 1900. Terakhir adalah saya, seorang pengelana berkulit coklat yang lahir pada tahun 1989 di Bandung, Indonesia, yang akan melakukan pelacakan ulang jejak-jejak tubuh karya dari Frans dan Eugene dari perjalanan di masa lalu. Saya akan melakukan kunjungan ulang terhadap artefak, mitos, lokasi, ruang, dan sumber pengetahuan dan kekuasaan atas lahan, juga melakukan pembedahan kisah atas warisan kolonial mereka, yaitu catatan perjalanan. Saya akan mengunjungi tempat tinggal mereka, baik secara fisik maupun secara fiktif. Frans di Bandung, Eugene di Tulung Agung, dan Eva di Labuwangi, sebuah tempat fiksi di dalam novel. Lini masa di dalam penelitian ini terjalin seperti pembara waktu, ulang-alik antara masa kini dan masa lalu, sejarah dan ingatan yang tak resmi, saling bertukar tangkap di dalam kondisi terkini. Di dalam bukunya, Frans, citra cahaya dan bayangan dari Jawa yang terpencil, ketika menyampaikan renungannya terhadap permasalahan spiritual maupun agama, keteguhannya tertanam kuat di atas meja sainsnya, dalam alat dan mesin pengetahuan alam sebagai cakrawala iman. Di atas meja saya memiliki sebuah globe, teleskop, jam, barometer, termometer, psikrometer, kompas, magnet, mikroskop, parameter Nicholson, prisma, kamera portable obscura, kamera daguerreotype, kotak peralatan kimia, dan peralatan lainnya. Itu adalah sebuah pajangan sarana untuk mengungkapkan iman saya yang terdalam. Menjelang kematiannya di daerah Jayagiri, Lembang, Frans memohon, "Tolong, bukalah dengan lebar-lebar jendela ruang kerja saya. Saya ingin membiarkan pegunungan memperlihatkan hutan yang saya cintai. Saya ingin menghirup udara pegunungan yang murni kembali." Kemudian gerimis, hujan dengan tenang, Frans tertidur dalam tenang dan damai. Dia mungkin melakukan perjalanan dunia di dalam buku. Dia mungkin akan membuat dirinya dapat menguasai geografi alam semesta di dalam pemetaan, atlas, dan juga pengukuran bagi matematikawan kami. Dia mungkin melakukan perjalanan darat dengan para sejarawan, melalui laut dengan para penunjuk jalan. Dia mungkin berkeliling dunia dengan Dampier dan Rogers, dan tahu 1000 kali lebih banyak daripada semua pelaut yang buta huruf tersebut. Di daerah timur Jawa, wilayah Tulung Agung, pada zaman dahulu,
seorang pengembara bernama Eugene Dubois. Dalam petualangan saintisnya, dia dikenali sebagai pria yang luar biasa yang menemukan manusia pertama di Indonesia yang diberi nama manusia kera. Apakah arsip adalah kebenaran, ilmu pengetahuan, atau aparatus fiksi lainnya? Di dalam bukunya Archive Fever tahun 1995, Derrida meneliti asal mula kata archive yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeon, sebuah rumah, tempat kediaman para hakim yang agung, para arkon, mereka yang memerintah. Arsip adalah ruang di mana seorang penguasa berada di sebuah tempat dan mengatur kewenangannya, di mana manusia dan dewa berada di dalam aturan, di mana kekuasaan dan tatanan sosial dilatihkan. Feneke Sisling di dalam bukunya Racial Science and Human Diversity in Colonial Indonesia tahun 2016 menulis, agenda ilmuwan kolonial adalah keyakinan mereka bahwa setiap pengetahuan objektif mereka mengenai penduduk koloni sangatlah penting bagi kemajuan ilmiah dan juga sosial. Adalah sangat penting bagi mereka untuk memberikan informasi mengenai struktur dan pengukuran kerangka-kerangka, tengkorak kepala, dan tulang-tulang orang mati. Aankomststation of als u overstapt naar een andere vervoer.
Amsterdam Centraal. Station Amsterdam Centraal. E.M. Beekman di dalam bukunya Troubled Places, Dutch Colonial Literature from the East Indies 1600 sampai 1950 berspekulasi penjajahan oleh Belanda tidak hanya didorong oleh perdagangan semata, tetapi juga imajinasi yang membentuknya. Beekman merujuk terhadap istilah yang disebut oleh Martin Green sebagai kasta aristomiliter. Simbol paling berarti dari kasta aristomiliter yang disebut sebagai kekuatan romantik adalah payung emas yang digambarkan di dalam novel Copperus, De Stille Kracht, sebagai matahari yang digulung. Adat dalam menggunakan payung selalu ditampilkan terutama ketika pejabat tinggi Belanda sedang menampilkan dirinya di halayak umum. Marceli L. Kehoe menulis, di satu sisi, payung dimaksudkan untuk melindungi dari sinar matahari tropis yang keras atau menyengat. Di sisi lain, berfungsi sebagai simbol status. Aspek yang digarisbawahi adalah kehadiran pelayan. Aspek tersebut diperjelas dengan kehadiran seseorang yang diperbudak yang memegang sebuah payung di atas pasangan. Bukankah Baudelaire mengatakan modernitas berasal dari kata mode? Apabila saya dapat mengarang, maka para pesolek yang bergaya di bawah payung emas tersebut merujuk pada Walter Benjamin, maka dapat dikatakan sebagai colonial flaner. Di dalam buku Ons Huis in Indie, Our House in Indies, karya G.M.T. Cattenius menulis, penduduk asli di iklim hangat mengenakan pakaian yang ringan dan santai. Bagaimanapun, ini bertentangan dengan budaya barat dan kaidah-kaidahnya. Seorang Eropa tidak boleh berjalan berkeliling berbusana seperti penduduk asli, seperti budak atau kuli. Hier op Java noemen ze het dat waar je niet over spreekt. En het is overal. Het schuilt in de grond. Het sist in de vulkanen. Het komt aanwaaien met verre winden. Het ruist aan met de regen. Het rolt aan met de donder. Het zweeft van ver uit de horizon over de eindeloze zee. Saya terkadang takut. Di sini saya selalu merasa pada titik kewalahan. Oleh apa yang saya tidak tahu. Oleh sesuatu yang mungkin keluar dari tanah. Zacht en glad. Nog geen rimpel te zien. Jij moet mij altijd met die zalf blijven behandelen, Oerip. Ik wil geen rimpels. Ik wil altijd zo blijven. Oleh sesuatu yang tidak saya tahu. Oleh sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Oleh kekuatan alam. Oleh rahasia dalam jiwa orang-orang kulit hitam ini yang tidak saya kenal. Novel De Stille Kracht, karya Louis Copperus, tahun 1900, yang menampilkan karakter Eva Eldersma, seorang protagonis yang merasa tidak cocok dan rentan di dalam lingkungan tropis. Ik zou zo graag weer eens naar Batavia gaan, Oerip. Ik voel me hier zo loom. Het is hier zo saai. Rudolf Mrazek meneliti bahwa ketakutan di dalam novel De Stille Kracht yang mengacu pada sesuatu yang keluar dari tanah adalah kekuatan alam yang tersembunyi atau gempa bumi yang dibuat oleh puluhan cinci api tektonik dari
gunung berapi yang tersebar di seluruh Nusantara. Saya akan mengutip salah satu perkataan dari Rudolf Mrazek di dalam bukunya Engineers of Happy Land, Technology and Nationalism in a Colony tahun 2002, di mana menjadi salah satu bagian dalam penelitian ini. Untuk terus-menerus tergelitik oleh laporan demografis, komunikasi, perencanaan kota, arsitektur, peta, grafik, ataupun statistik demi mencari puisi yang tersembunyi. Labuwangi is nog net zo vervelend als altijd, Oerip. Zo saai naar Batavia. Sudahnya, beter maar slapen, moe van de reis. Ik ben moe van alles en iedereen. En toch heb ik zin om iets dols te doen. Ik zou naar Parijs willen. Ik weet zeker dat ik me daar dol zou amuseren. Of Nice. Oh, Europa. Daar wordt geleefd, Oerip. Hier wordt niet geleefd. Misschien ja later, ja, sabar. Dan is het misschien te laat. Nee, ja, nog jong. Niet zo jong meer. Mama, daar is mevrouw Van Does. Vraag wat zij wil. Zij wil niet zeggen, heeft grote verrassing. Zeg dat ik zo kom, ja?